Baik, kami akan menjelaskan mengenai implementasi pengembangan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Matematika Bangun Datar kelas 2 yang berada di Sekolah SDN Margarejo 3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai daftar isi. Yang pertama ada latar belakang yang berisikan studi kasus dan tujuan penelitian. Yang kedua ada profil sekolah dan batasan penelitian. Yang ketiga ada penerapan metode wawancara dan hasil observasi. Yang keempat ada penerapan penelitian. Yang kelima ada rencana penerapan materi. Dan yang terakhir adalah rencana pembuatan video animasi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang berisikan studi kasus dalam penelitian kami kemarin di Sekolah SDN Margarejo 3. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi pengembangan media interaktif pada mata pelajaran Matematika Bangun Datar, lebih khususnya di kelas 2. Dikarenakan pada zaman sekarang teknologi sangat dibutuhkan, oleh sebab itu seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih bisa kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama pada metode dan media pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan adanya berbagai teknologi seperti media audiovisual, internet, multimedia interaktif, LCD, dan lain sebagainya untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga diharapkan kepada peserta didik atau murid-murid untuk bisa tertarik akan materi yang diajarkan oleh guru. Mengingat pada zaman sekarang karakter anak itu lebih senang dengan sesuatu yang dinamis. Mereka tidak senang dengan sesuatu yang bersifat satu arah. Oleh karena itu, penelitian kami di sini membahas tentang media pembelajaran bersifat interaktif yang mana siswa dapat berkomunikasi secara langsung dengan media yang dikembangkan. Media interaktif ini merupakan siswa untuk memvisualisasikan, memanipulasi, dan berinteraksi dengan bangun datar secara dinamis, yang membantu mereka memahami konsep secara lebih konkret, di mana penggunaan media interaktif dalam pembelajaran bangun datar memungkinkan penyajian animasi dan simulasi yang dapat memvisualisasikan bagaimana bentuk-bentuk geometri terbentuk, bagaimana ukuran berubah, serta bagaimana hubungan antar sisi dan sudut dalam bangun datar tersebut. Ini sangat membantu siswa dalam memahami konsep seperti luas, keliling, dan sifat-sifat bangun datar dengan cara yang lebih terperinci. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan tidak semua siswa dapat memahami konsep matematika dengan cara yang sama, di mana media interaktif menyediakan beragam pendekatan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran bangun datar dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar karena sifatnya yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Misalnya permainan interaktif atau kuisis tentang bangun datar membuat siswa itu lebih antusias untuk belajar. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, media interaktif memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih eksploratif dan berbasis proyek. Dalam materi bangun datar, siswa dapat diberikan tugas untuk membuat desain bangun datar atau proses sederhana menggunakan perangkat lunak yang interaktif, yang membantu mereka menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi praktis sehingga lebih banyak melibatkan siswa dalam interaksi langsung dengan materi, yang dimana media interaktif dapat membantu mempercepat proses penguasaan konsep dan keterampilan matematika bersama dengan kemampuan teknologi saat ini. Selanjutnya adalah profil sekolah SDN Margarejo 3. Kepala sekolah saat ini adalah Bapak Muhammad Bisri SPD. Sekolah ini beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Besar, nomor 82, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tentunya sekolah ini memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman utama dalam segala bentuk kegiatan pendidikan.
Visi dari Sekolah SDN Margareja 3 adalah terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter dan berwawasan global. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, SDN Margareja 3 juga memiliki 6 misi. Yang pertama, meningkatkan literasi yang bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, toleransi, bekerja sama, saling menghargai, jujur, kerja keras, dan mandiri. Yang ketiga, mengembangkan karakter yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah serta tempat tinggal. Yang kelima, membudayakan kedisiplinan dalam membentuk karakter sebagai generasi yang mengedepankan sikap toleransi terhadap sesama. Yang terakhir, menguatkan kemampuan sains dan teknologi sebagai modal pergaulan dalam dan luar negeri berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan visi dan misi yang jelas, SDN Margareja 3 bertekad untuk terus memberikan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas. Selanjutnya ada batasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis animasi pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi bangun datar kelas 2 di SDN Margareja 3. Materi bangun datar merupakan salah satu konsep penting yang ada pada pembelajaran matematika di jenjang sekolah dasar. Dengan memahami konsep bangun datar, siswa akan lebih mengenal bentuk-bentuk bangun datar seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Serta siswa juga akan mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap bangun datar, seperti panjang sisi dan sudut bangun datar. Namun dalam praktiknya, tidak semua siswa dapat dengan mudah menerima atau memahami konsep bangun datar tersebut hanya dengan menggunakan metode pembelajaran seperti penjelasan lisan atau yang biasa disebut dengan ceramah, atau bahkan hanya menggunakan buku teks. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi bangun datar. Dalam penelitian ini juga, kami akan meneliti bagaimana media pembelajaran interaktif dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kami juga akan meneliti bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media ini. Apakah mereka akan lebih antusias dalam belajar dan apakah mereka akan ada peningkatan pemahaman terhadap materi bangun datar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Kami mempunyai beberapa tujuan penelitian, di antaranya satu, untuk mengetahui terkait penerapan teknologi informasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar di SDN Margareja 3. Di SDN Margareja 3 sudah menerapkan teknologi informasi, yakni berupa LCD, dan juga sudah menerapkan media PowerPoint. Kedua, yakni untuk mengenalkan media pembelajaran berbasis teknologi pada siswa di SDN Margareja 3. Di SDN Margareja 3 sudah menerapkan media PowerPoint, dan perlu diketahui bahwa teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesatnya. Jadi kita perlu untuk mengembangkan media-media baru, dan kami akan membuat media pembelajaran interaktif berbasis animasi dan akan mengenalkan media yang kami buat untuk diterapkan di SDN Margareja 3. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran interaktif terhadap pemahaman siswa di SDN Margareja 3, terutama di materi bangun datar. Yang awalnya guru hanya menjelaskan, hanya menggunakan media ceramah, akan tetapi kami akan menggunakan media
teknologi informasi berbasis animasi, dan siswa akan lebih paham, akan memudahkan siswa untuk memahami, terutama di materi bangun datar. Yang keempat, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi. Jadi awalnya kami diberi tugas untuk membuat teknologi informasi berbasis animasi, dan juga kami akan menyelesaikan tugas ini untuk menyelesaikan mata kuliah teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Jadi kami berharap penelitian ini juga bermanfaat umumnya untuk para pendengar dan juga khususnya untuk siswa di SDN Margorejo 3. 1. Menjadi bahan acuan dalam pembelajaran. Jadi kami berharap penelitian kami bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar siswa di SDN Margorejo 3. Yang kedua, yakni untuk menjadikan pembelajaran matematika menjadi lebih menarik. Jadi, awalnya matematika yang dianggap pelajarannya membosankan apabila hanya menggunakan media ceramah, hanya menggunakan media PowerPoint saja. Kami menggunakan media yang baru untuk menjadikan pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan. Jadi siswa itu lebih mudah memahami materi matematika, terutama di materi bangun datar. Yang ketiga, yakni memudahkan belajar siswa. Siswa akan lebih mudah belajar baik berkelompok maupun individu. Apabila berkelompok, mereka akan bekerja sama untuk memahami materi bangun datar, dan apabila mereka akan belajar secara individu, bisa bekerja sama dengan guru dan juga wali murid. Dengan media yang kami buat, bisa di-share atau dibagikan di grup WhatsApp yang di dalamnya ada wali murid dari siswa bisa belajar secara mandiri dan juga dalam pengawasan orang tua di rumah masing-masing. Yang keempat, yakni memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran. Jadi, guru akan lebih mudah dalam memberikan materi pembelajaran. Guru tidak akan hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi guru bisa memudahkan pembelajaran ini menggunakan teknologi informasi, dan juga guru bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada atau yang tersedia di SDN Margorejo 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode wawancara dan juga observasi. Yang pertama, kita melakukan wawancara. Nah, kita melakukan wawancara ini dengan 3 partisipan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan juga guru kelas. Wawancara ini bertujuan agar kita menggali lebih dalam tentang kebijakan pendidikan, lalu tentang implementasi kurikulum, serta pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, kita melakukan observasi. Kita melakukan observasi itu agar kita mengamati secara langsung kondisi kelas serta situasi peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Nah, observasi ini bertujuan agar kita dapat mengamati interaksi antara guru dan juga para siswa. Lalu kita mengetahui metode yang akan diajarkan. Lalu kita juga mengetahui respon siswa ini terhadap apa yang diajarkan. Nah, dengan ini peneliti dapat mendapatkan gambaran terhadap faktor yang mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Lalu selanjutnya ada hasil wawancara. Di hasil wawancara ini yang pertama, di SDN Margorejo 3 ini telah menerapkan beberapa teknologi informasi. Nah, salah satunya itu penerapannya adalah dengan menampilkan presentasi interaktif yang mampu meningkatkan keterlibatan dari siswa tersebut. Nah, selain dari presentasi interaktif, itu juga menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Nah, dengan adanya video pembelajaran dari YouTube ini, materi pelajaran atau proses pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan juga lebih menarik. Lalu yang kedua, ada fasilitas yang sudah ada di SDN Margorejo 3 ini kurang memadai karena hanya ada satu LCD proyektor yang dipakai, itu pun secara bergantian. Dan ini mengakibatkan terbatasnya akses siswa terhadap teknologi dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, ada di SDN Margorejo 3 ini juga menerapkan teknologi informasi dengan adanya barcode atau
kalau kita bisa sebut sebagai QR. Nah, di SDN Margareja 3 ini juga memakai QR untuk LKS atau lembar kerja siswa. Jadi para siswa ini bisa mengakses materi tambahan secara daring sehingga memperkaya proses belajar mereka dan mendukung pembelajaran yang lebih mandiri. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ini ada hasil observasi. Nah, untuk hasil observasi yang kita lakukan, di sekolah untuk lokasinya ini sekolah berada di sekitar permukiman masyarakat. Dan untuk di sebelah kanan sendiri itu ada TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, yang mungkin itu dapat mempengaruhi pemandangan dan juga lingkungan. Sementara itu di sebelah kiri itu ada pemukiman warga. Lalu juga di depan sekolah itu ada irigasi. Nah, irigasi ini itu untuk mengalirkan aliran di daerah tersebut. Lalu yang kelima itu ada di sekitar sekolah itu ada beberapa pedagang kaki lima yang memudahkan untuk para siswa ataupun guru-guru dan pengurus-pengurus sekolah untuk mendapatkan konsumsi atau makanan. Lalu yang keenam itu sekolah ini memiliki lab komputer untuk kebutuhan para siswa dalam belajar komputer. Lalu ada perpustakaan untuk membaca atau untuk mendapatkan referensi. Lalu ada kantin, lalu ada koperasi untuk kebutuhan para siswa ataupun guru-guru. Lalu ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, lalu ada ruang TU atau tata usaha untuk memanajemen bagaimana sekolah itu. Lalu ada kamar mandi yang tersedia itu ada 3 kamar mandi untuk laki-laki dan 3 kamar mandi untuk perempuan. Lalu ada lapangan upacara yang jelas untuk upacara, ada lapangan olahraga untuk fasilitas ekstrakurikuler ataupun olahraga bagi para siswa, ada parkiran dan juga pos satpam untuk keamanan di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada perencanaan penelitian. Yang pertama ada materi pembelajaran, yang kedua ada media pembelajaran. Materi pembelajaran dalam penelitian kami yaitu tentang pengenalan konsep bangun datar. Untuk media pembelajaran yang kami gunakan yaitu video animasi tentang pengenalan konsep bangun datar. Selanjutnya alasan memilih materi ajar. Kelompok kami memiliki beberapa alasan yang menjadi acuan dasar dalam memilih materi ajar ini. Yang pertama, pentingnya konsep dasar bangun datar. Bangun datar merupakan konsep dasar dalam geometri yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh peserta didik sejak dini. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Bangun datar sangat konkret dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya mereka biasanya menemukan bentuk-bentuk bangun datar pada benda di sekeliling mereka, seperti meja, pintu, buku tulis, papan tulis, tas yang berbentuk trapesium, irisan pizza dan irisan semangka yang berbentuk segitiga, uang koin, dan pada benda yang lainnya. Yang ketiga yaitu tantangan pada pembelajaran. Nah, meskipun konsep bangun datar ini sangat sederhana, namun masih terdapat peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep bangun datar ini. Dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru untuk mengembangkan media atau metode pembelajaran yang lebih efektif dalam proses pembelajaran bangun datar ini. Dan yang terakhir ada potensi pengembangan media pembelajaran. Pada materi bangun datar ini sangat cocok untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti halnya pada video animasi yang akan kelompok kami kembangkan dan diimplementasikan pada peserta didik kelas 2 di SDN Margareja 3. Selanjutnya materi ajar. Pemilihan materi ajar telah sesuai dengan materi pada kurikulum Merdeka, yakni di kelas 2C, dan kelompok kami memilih mata pelajaran matematika pada materi bangun datar. Karena dalam pembelajaran ini, guru belum menjelaskan materi bangun datar melalui media pembelajaran interaktif berbasis animasi.
Materi ajar yang diberikan kepada siswa kelas 2 dengan mata pelajaran matematika ini menjelaskan mengenai yang pertama yaitu macam-macam bangun datar, yang kedua ciri-ciri bangun datar, dan yang ketiga contoh objek nyata dari bangun datar. Referensi Google Scholar. Kelompok kami menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi. Google Scholar merupakan mesin pencarian khusus untuk menemukan literatur akademisi seperti makalah ilmiah, buku, tesis, disertasi, dan artikel-artikel dari jurnal ilmiah. Nah, ini merupakan bukti bahwa kelompok kami menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang kami gunakan. Dengan judul pengembangan video animasi menggunakan konteks rumah adat Betawi untuk pembelajaran bangun datar kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu referensi Litmaps. Kelompok kami juga menggunakan Litmaps untuk mencari jaringan sitasi. Litmaps merupakan platform yang membantu para peneliti atau akademisi untuk mencari, melacak, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan jaringan sitasi antar literatur ilmiah. Nah, dari Litmaps ini, kelompok kami menemukan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian kami. Yaitu di sini ada Aisyah 2022 dengan judul Jurnal Pengembangan Video Animasi Materi Bangun Datar Berbasis Budaya Melayu di Sekolah Dasar. Nah, jurnal ini sering berkaitan dengan jurnal yang lainnya karena terdapat garis biru yang mengaitkan antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan materi dan media pembelajaran di MI atau SD. Penerapan media pembelajaran ini menggunakan aplikasi Draw.io, di mana aplikasi Draw.io merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk memvisualisasikan ide-ide dan informasi dengan mudah. Dan penyimpanan ini bisa dimuat di Google Drive karena penyimpanan di Google Drive ini sangat fleksibel. Kemudian di aplikasi Draw.io ini juga bisa dimuat dalam bentuk diagram, di mana di dalam Draw.io ini untuk membuat diagram itu kita bisa membuatnya dengan bentuk dan simbol-simbol yang sangat banyak di dalamnya. Kami mengaplikasikan ide-ide dan informasi yang kita dapat dari hasil observasi di SDN Margorejo 3 ini itu menggunakan Draw.io dalam bentuk diagram, di mana itu tuh memudahkan kita untuk merancang dan membuat alur proses yang kita jalankan untuk membuat media pembelajaran ini. Kemudian saya akan menjelaskan terkait yang ada di Draw.io yang kita buat. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, masuk kelas. Kita memilih kelas ini tuh di kelas 2 di SDN Margorejo 3. Kemudian setelah masuk kelas, kita akan mengajak anak-anak siswa-siswa itu untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian setelah itu memperkenalkan diri dan absensi, di mana kami, anggota masing-masing itu memperkenalkan diri kami masing-masing kepada para siswa. Sebelum memulai acara inti, yakni menerangkan media pembelajaran yang telah kita buat kepada anak-anak, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah kelas itu kondusif atau belum. Jika kelasnya belum kondusif, maka kita akan memberikan ice breaking terlebih dahulu agar siswa itu bisa fokus kepada kami yang akan menjelaskan penerapan media pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian jika sudah kondusif, maka langkah selanjutnya yakni menampilkan animasi yang telah kita buat. Yakni animasi tersebut itu berisikan presentasi atau animasi
yang berkaitan tentang bangun datar. Setelah itu, setelah ditampilkan, yakni kita menampilkannya itu dengan presentasi juga terkait bangun datar, yakni ada bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, kemudian ada lingkaran, dan trapesium. Kemudian, selama proses penerangan tentang bangun datar ini, kita mengecek kembali apakah anak-anak ini memperhatikan atau tidak. Jika kelasnya itu belum kondusif, maksudnya anak-anak tidak fokus, maka kita kembali melakukan ice breaking agar anak-anak bisa fokus kembali. Kemudian kalau sudah kondusif, maka kita akan melanjutkan pendalaman materi, di mana kita akan menjelaskan kembali tentang bangun datar yang belum selesai, kemudian melakukan sesi tanya jawab. Setelah melakukan sesi tanya jawab, kita akan melihat siswa ini paham atau tidak tentang apa yang kita terangkan. Jika siswa belum paham, maka kita akan kembali menerangkan pembelajaran atau bagian mana yang siswa belum paham. Jika sudah paham, maka kami akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana dengan beberapa kelompok ini itu akan dilakukan evaluasi yang dibimbing dan diajari oleh anggota kami masing-masing menggunakan aplikasi web EducaPlay. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kami berdoa dan persiapan pulang. Selanjutnya ada perencanaan pembuatan media pembelajaran berupa video animasi. Nah, apa sih pembuatan media pembelajaran berupa video animasi? Jadi nanti kita akan membuat video animasi tentang materi yang akan kita sajikan dengan menggunakan aplikasi Wiki Editor, ya di mana Wiki Editor ini biasanya digunakan untuk membuat video 2 dimensi, animasi, serta HTML. Nah, selanjutnya di SD Wiki Editor ini biasanya bisa digunakan secara online maupun offline jika sudah mengunduh aplikasi tersebut. Nanti di SDN Margarejo 3 ini rencananya kami akan membuat materi bangun datar untuk kelas 2 SD pada pelajaran matematika. Rencananya untuk slide pertama kita akan sajikan dengan tulisan yuk belajar bangun datar dengan tanda play yang seolah-olah menyajikan itu game, tetapi ini kita buat secara video. Nanti otomatis akan berpindah ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, kita akan menampilkan sebuah background yang dimana kayak suasananya ada di kelas. Nanti kita akan sajikan dengan tulisan bangun datar tersebut yang akan kita sajikan dengan gambar bangun datar tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya nanti kita akan sajikan dengan ciri-ciri bangun datar tersebut. Contoh ya ini bangun datar segitiga, ada gambar segitiga. Nah, nanti selanjutnya kita akan kasih ciri-ciri segitiga. Gambar segitiga tetap, nanti kita ganti tulisan bangun datar segitiga dengan menggunakan ciri-ciri segitiga. Nah, selanjutnya ciri-ciri segitiga sudah hilang. Nanti kita akan ganti gambar berupa objek nyata yang berbentuk segitiga, yang dimana nanti kita cari contoh objek nyatanya itu dari kehidupan di sekitar. Misal segitiga, slide potongan pizza. Slide potongan pizza kan segitiga. Nanti kita akan masukkan ke dalam ini. Nanti kita bikin beberapa contoh. Nanti kita akan bikin beberapa contoh yang dimana nanti akan muncul secara bergantian. Misal seperti ini. Ini pizza. Ini apa ya? Rambu-rambu lalu lintas. Nah, nanti akan munculnya seperti ini, terus ini gitu. Nah, untuk slide-slide selanjutnya, nanti kami akan sajikan dengan bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, serta lingkaran. Untuk materi tersebut kita akan samakan dari judul bangun datarnya tersebut itu apa, nama bangun datarnya apa, nanti gambarnya juga. Setelah itu, kita akan sajikan ciri-ciri bangun datar tersebut serta contoh objek nyata di kehidupan sehari-hari. Dan untuk
Dan yang diharapkan dari pembuatan video ini agar siswa kelas 2 SD itu bisa belajar secara menyenangkan dan interaktif. Rencananya untuk slide terakhir kita akan buat dengan animasi tepuk tangan serta taburan-taburan meriah agar terlihat menyenangkan dengan efek suara tepuk tangan. Semoga kelas 2 SD bisa menerima dengan baik dan paham dengan video yang kami buat. Nanti untuk slide-slide Week Editor, nanti slide-slide Week Editor akan kami sajikan dengan efek suara kami sendiri, penjelasannya dari kami sendiri, dan semoga lancar.